Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semuanya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Fanet Al-Qadri dengan NIM S1S12201. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai tugas 5 dari komputer visi, yaitu tentang performing face recognition with Eigenespace. Jadi kita performa dalam pengenalan wajah dengan Eigenface. Nah, di sini kita lihat dulu. Aduh. Nah, sekarang kita memiliki array gambar pelatihan dan array labelnya. Kita dapat membuatnya dan melatih pengenalan wajah hanya dengan 2 baris kode, yaitu yang ini, model cv.face eigenface recognition create. Model trainnya train image train labels. Nah, selanjutnya di sini ada penjelasan. Aduh. Apa yang telah kita lakukan di sini, kita telah membuat pengenalan wajah Eigenface dengan fungsi CV2 Eigenface Recognition underscore create dari OpenCV, dan kita melatih pengenalan tersebut dengan mengirimkan array gambar dan label atau ID numerik. Secara opsional, kita bisa memberikan 2 argumen ke CV Eigenface Recognizer create, yaitu di 6 komponen, di mana ini adalah nomor dari komponen untuk menangkap atau memilih dari untuk PCA. Lalu ada threshold, ini adalah floating ya. Ini adalah untuk nilai titik mengambang yang menentukan ambang kepercayaan. Wajah dengan skor kepercayaan di bawah ambang ini akan dibuang. Secara default, ambang ini adalah nilai titik mengambang maksimum sehingga tidak ada wajah yang dibuang. Lalu di sini ada penjelasan lagi, to the test this recognition, atau untuk menguji pengenalan ini, mari kita menggunakan detektor wajah dari aliran video dari kamera seperti yang telah kita lakukan dalam skrip sebelumnya. Kita dapat menggunakan baris kode berikut untuk menginisialisasi detektor wajah. Oke. Ikuti kode ini untuk melakukan inisialisasi umpan kamera, mengulang setiap frame hingga pengguna menekan tombol apapun dan melakukan deteksi serta pengenalan wajah setiap frame. Nah, ini kodenya, kita gunakan ini. Lalu di sini ada penjelasan. Kita bahas fungsi terpenting dari blok kode sebelumnya. Untuk setiap wajah yang terdeteksi, kita mengubah dan mengubah ukurannya sehingga kita memiliki versi grayscale yang sesuai dengan ukuran yang diharapkan. Dalam hal ini 200 x 200 pixel seperti yang didefinisikan oleh variabel training image size pada bagian sebelumnya. Memuat data pelatihan untuk pengenalan wajah, kemudian kita memberikan wajah grayscale yang telah diubah ukurannya ke fungsi predict dari face recognition. Ini mengembalikan label dan skor kepercayaan. Kita mencari nama orang yang sesuai dengan label numerik dari wajah tersebut. Ingat bahwa kita telah membuat array name pada bagian sebelumnya, memuat data pelatihan untuk pengenalan wajah. Kita menggambar nama dan skor kepercayaan dengan teks biru di atas wajah yang dikenali, sehingga setelah melewati semua wajah yang terdeteksi, kita menampilkan gambar yang telah diberi anotasi. Di sini selalu ada tip. Kita akan membuat atau mengambil pendekatan sederhana untuk deteksi dan pengenalan wajah, dan ini bertujuan agar kita dapat menjalankan aplikasi dasar dan memahami proses pengenalan wajah di OpenCV 4. Untuk meningkatkan pendekatan ini dan membuatnya lebih kuat, kita bisa mengambil langkah-langkah tambahan seperti menyelaraskan dan memutar wajah yang terdeteksi dengan benar sehingga akurasi pengenalan dapat dimaksimalkan.
Nah, seperti ini. Jadi ketika di kamera nanti bakal ada bounding box seperti ini, lalu ada confidence-nya dan juga nama nama gambarnya itu JH. Oke, lalu kita masuk ke performing face recognition with visor face. Nah, apa itu visor face? Adalah sebuah proses yang tidak dilakukan dengan mengubah banyak. Proses tidak banyak berubah, kita hanya perlu membuat instan dari algoritma yang berbeda dengan argumen default. Deklarasi variabel model kita akan terlihat seperti ini. Jadi cuma ini yang diubah. Lalu di sini ada juga yang performing face recognition with LBPH. Jadi untuk performing face recognition itu bisa dengan feature face, ada juga LBPH dan juga ini tadi Eigenface. Nah, untuk yang LBPH kita punya akhirnya kita menetapkan quick lock atau sekaligus kita lihat sekilas algoritma LBPH. Sekali lagi prosesnya mirip, namun pabrik algoritma mengambil parameter optional berikut secara berurutan. Ada radius, yaitu sebuah pixel distance bit antara tetangga neighbors ya, menggunakan kalkulasi panggilan histogram yang dengan nilai default itu adalah 1. Lalu ada neighbors di mana nilai dari ketetanggaan neighbors ini digunakan untuk kalkulasi atau pemanggilan kalkulasi histogram dengan nilai defaultnya 8. Lalu ada grid X juga sama, dia memiliki number, dia memanggil number untuk pengenalan di mana face-nya horizontalnya itu adalah defaultnya 8 karena X itu horizontal, sementara yang grid Y ini itu juga 8 tapi dia yang secara vertikal. Lalu ada confidence, adalah threshold atau misalnya nilai ya. Defaultnya itu the higher possible floating float the no result discard. Jadi nilainya dia seperti ini. Untuk confidence dia punya nilai atau akurasi seperti itu. Oke, not di sini ada not untuk dengan LBPH kita tidak membutuhkan resize image karena kita tidak membutuhkan perubahan gambar sebagai divisi atau division atau pengenalan grid allow compression of pattern in the identified of itself. Ini apa ya, lupa. Coba lihat tuh. Kita tidak perlu mengubah ukuran gambar karena yang bagian dalam grid yang memungkinkan perbandingan pola yang diidentifikasi di setiap sel. Oke. Terus di sini kita gunakan ada juga namanya discarding result based on the confidence score, di mana di sini ada penjelasan. Metode predik mengembalikan tuple dari di mana elemen pertama adalah label dari individu yang dikenali dan yang kedua adalah skor kepercayaan. Semua algoritma dilengkapi dengan opsi untuk mengatur ambang skor kepercayaan yang mengukur jarak wajah yang dikenali dari model aslinya. Oleh karena itu, skor norm menandakan kecocokan yang tepat. Mungkin ada kasus di mana kita lebih memilih untuk menyimpan semua pengenalan dan kemudian menerapkan pemrosesan lebih lanjut sehingga kita dapat membuat algoritma sendiri untuk memperkirakan skor kepercayaan dari suatu pengenalan. Sebagai contoh, jika kita mencoba mengidentifikasi orang dalam video, kita mungkin ingin menganalisis skor kepercayaan pada frame berikutnya untuk menentukan apakah pengenalan berhasil atau tidak. Dalam kasus ini, kita dapat memeriksa skor kepercayaan yang diperoleh oleh algoritma dan menarik kesimpulannya sendiri. Lalu di sini ada di mana tipikal atau range rentang tipikal dari skor kepercayaan tergantung pada algoritma yang digunakan. Eigenface dan Fisher face menghasilkan nilai sekitar dalam kisaran 0 sampai 20.000 dengan skor di bawah 4.000 sampai 5.000 dianggap sebagai pengenalan wajah yang cukup percaya diri. Lalu untuk LBPH, nilai acuan untuk pengenalan wajah yang baik adalah di bawah 50 dan di atas 80
itu dianggap sebagai skor kepercayaan yang rendah. Lalu di sini ada juga penjelasan di mana pendekatan umum yang normal adalah menggambar persegi panjang di sekitar wajah yang dikenali sampai kita memiliki sejumlah frame dengan skor kepercayaan sewenang-wenang yang memuaskan. Tetapi kita memiliki kebebasan penuh untuk menggunakan modul pengenalan wajah OpenCV agar aplikasi kita sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu ada swapping atau swap ya, pertukaran, menukar wajah dalam inframerah atau swapping face in the infrared. Di sini ada penjelasan. Nah, deteksi dan pengenalan wajah tidak terbatas pada spektrum cahaya yang terlihat. Dengan kamera near infrared atau NIR dan sumber cahaya NIR, deteksi dan pengenalan wajah dimungkinkan bahkan ketika pemandangan tampak benar-benar gelap bagi mata manusia. Kemampuan ini cukup berguna dalam aplikasi keamanan dan pengawasan. Kita mempelajari penggunaan dasar kamera di dalam NIR seperti Asus X-Station Pro di bab 4, estimasi kedalaman dan segmentasi. Kita memperluas kode berorientasi objek dari aplikasi interaktif kita yaitu Cameo. Kami menangkap bingkai dari kamera kedalaman berdasarkan kedalaman. Kami mengelompokkan setiap bingkai menjadi lapisan utama seperti wajah pengguna dan lapisan lainnya. Kami mengecat lapisan lainnya dengan warna hitam. Ini mencapai efek yang menyembunyikan latar belakang sehingga hanya lapisan utama wajah pengguna yang muncul di layar dalam umpan video interaktif. Sekarang kita memodifikasi Cameo untuk melakukan sesuatu yang melatih keterampilan kita sebelumnya dalam segmentasi mendalam dan keterampilan baru kita dalam mendeteksi wajah. Kita mendeteksi wajah dan ketika kita mendeteksi setidaknya 2 wajah dalam bingkai, kita tukar wajah sehingga kepala satu orang muncul di atas tubuh orang lain. Alih-alih menyalin semua piksel dalam persegi panjang wajah yang terdeteksi, kita hanya akan menyalin piksel yang merupakan bagian dari lapisan kedalaman utama untuk persegi panjang. Ini akan mencapai efek pertukaran wajah tetapi bukan piksel latar belakang yang mengelilingi wajah. Setelah perubahan selesai, Cameo akan dapat menghasilkan output seperti tangkapan layar berikut, yaitu ini. Ini adalah orang tapi orang ini ada diganti ya kepalanya itu sama wajahnya. Lalu di sini kita bisa melihat face dari Joseph House Swapped with dengan face atau muka dari Janet Walsh yaitu mamanya. Di sini kita melihat wajah Joseph House ditukar dengan wajah Janet House, ibunya. Meskipun kami menyalin piksel dari area berbentuk persegi panjang, dan ini jelas terlihat di bagian bawah area yang tertukar di latar depan, beberapa piksel latar belakang tidak ditukar sehingga kita tidak melihat tepi persegi panjang di mana-mana. Kita dapat menemukan semua perubahan relevan pada kode sumber Cameo di repositori buku ini. Untuk kepraktisan kita tidak akan membahas semua perubahan di sini dalam buku ini, tetapi kita akan menyoroti beberapa hal utama dalam 2 subbagian berikut: mengubah loop aplikasi dan memasukkan operasi salinan dengan masker atau penanda. Lalu di sini ada modifikasi loop aplikasi.
dimana ada penjelasan lagi. Untuk mendukung pertukaran wajah, proyek Cameo memiliki dua modul baru yang disebut Rec dan Trackers. Modul Rec berisi fungsi untuk menyalin dan menukar persegi panjang dengan max opsional untuk membatasi operasi salin atau tukar pixel tertentu. Sedangkan modul Tracker berisi kelas yang disebut Face Tracker yang menyesuaikan fungsionalitas deteksi wajah OpenCV ke dalam gaya pemrograman berorientasi objek. Sebagai Karena kita telah membahas fungsi deteksi wajah OpenCV sebelumnya di bab ini, dan kita telah menunjukkan gaya pemrograman berorientasi objek di bab-bab sebelumnya, kita akan membahas implementasi face tracker di sini. Sebagai gantinya, kita dapat melihatnya di report 1 dari buku ini. Nah, ini ada beberapa di mana di sini ada beberapa modul yang perlu kita dapatkan, yaitu import TV, import depth, filters, from managers, import window manager, capture manager, import rate, dan from tracker, import face tracker. Lalu yang kedua di sini, sekarang sekarang mari kita alihkan perhatian kita pada perubahan metode, yaitu unit dari kelas Cameo Dev kita. Aplikasi terbaru kita menggunakan sebuah instance dari Face Tracker sebagai bagian dari fungsionalitasnya. Face Tracker dapat menggambar persegi panjang di sekitar wajah terdeteksi. Mari kita berikan pengguna Cameo opsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan penggambaran persegi panjang wajah. Kita akan melacak opsi yang dipilih saat ini melalui variabel boolean. Blok kode berikut menunjukkan dalam huruf tebal perubahan yang diperlukan untuk menginisialisasi objek face tracker dan variabel boolean. Nah, ini ada codingannya, teman-teman. Lalu di sini ada penjelasan juga. Kita membuat use atau pengguna dalam face tracker objek. Kita menggunakan objek face tracker dalam metode run dari Cameo Dev yang berisi loop utama. Aplikasi yang menangkap dan memproses frame. Setiap kali kita berhasil menangkap sebuah frame, kita memanggil metode face tracker untuk memperbarui hasil deteksi wajah dan mendapatkan wajah terbaru yang terdeteksi. Kemudian, untuk setiap wajah, kita membuat masker berdasarkan peta disparitas kamera kedalaman. Sebelumnya di bab 4, estimasi kedalaman dan segmentasi telah dibahas. Kita membuat masker seperti itu untuk seluruh gambar, bukan untuk setiap kotak wajah. Kemudian memanggil sebuah fungsi rec swap rec untuk melakukan pertukaran kotak wajah dengan masker. Kami akan melihat implementasi swap rec sedikit nanti di bagian masking copy operation. Nah, di sini lalu ada yang ketiga, bagian ketiga adalah depending on the current select option atau tergantung pada opsi yang dipilih saat ini. Kita mungkin akan memberitahu face tracker untuk menggambar persegi panjang di sekitar wajah. Semua perubahan yang relevan ditampilkan dengan huruf tebal dan blok kode berikut. Nah, ini perubahannya itu yang ada blok kodenya yang kayak bold ini ada perubahan, sementara yang bukan. Nah, yang terakhir adalah finally setelah kita memodifikasi on cares metode on key press-nya, so jadi kita lakukan head, kita bisa melakukan itu pulang sih, sehingga pengguna dapat menekan tombol X untuk memulai atau berhentikan atau berhenti menampilkan persegi panjang di sekitar wajah yang terdeteksi. Sekali lagi, perubahan yang relevan ditunjukkan dengan kode tebal blok kode berikut. Ini yang relevannya yang harus diubah gitu. Oke, selanjutnya adalah kita lakukan selanjutnya kita melihat implementasi dari rec untuk model rec dengan imported aligner di section ini. Selanjutnya adalah kita membuat masking a copy atau masker untuk copy operasi, yaitu di sini ada penjelasan di mana
modul rect diimplementasikan dalam rex.py, kita sudah melihat pemanggilan fungsi rect swipe rect ini di bagian sebelumnya. Namun, sebelum kita mempertimbangkan implementasi swipe rect, kita terlebih dahulu memerlukan fungsi copy rect yang lebih dasar. Sejak bab 2 menangani file kamera dan GUI, kita telah belajar bagaimana menyalin data dari satu area minat berbentuk persegi panjang ROI ke area lain menggunakan sintaks pemotongan slicing NumPy di luar ROI. Gambar sumber dan tujuan tidak terpengaruh. Sekarang kita ingin menerapkan batasan lebih lanjut pada operasi penyalinan ini. Kita ingin menggunakan max yang memiliki dimensi yang sama dengan persegi panjang sumbernya. Lalu di sini ada lagi penjelasan. Kita hanya akan menyalin pixel-pixel di dalam persegi sumber di mana nilai masker tidak nol. Nah, pixel lainnya akan mempertahankan nilai lama mereka dari gambar tujuan. Logika ini dengan array kondisi dan dua array nilai keluaran yang mungkin dapat diekspresikan secara ringkas dengan fungsi numpy.where. Dengan pendekatan ini, mari kita pertimbangkan fungsi copyrect kita sebagai argumen. Fungsi ini mengambil gambar sumber dan tujuan, persegi sumber dan tujuan, serta sebuah masker. Masker tersebut bisa bernilai non. Dalam hal ini, kita cukup mengubah ukuran konten persegi sumber agar sesuai dengan persegi tujuan dan kemudian menugaskan konten yang telah dibuat ukurannya ke persegi tujuan. Jika tidak, selanjutnya kita memastikan bahwa masker dan gambar memiliki jumlah saluran yang sama. Kita mengasumsikan bahwa masker memiliki satu saluran, tetapi gambar mungkin memiliki 3 saluran, yaitu BGR, Blue, Green, Red. Kita dapat menambahkan saluran duplikat ke masker menggunakan metode repeat dan receipt dari numpy.array. Akhirnya kita melakukan operasi penyalinan menggunakan numpy.where. Implementasi lengkapnya adalah sebagai berikut. Nah, ini implementasi lengkapnya untuk numpy.where. Nah, Oke, selanjutnya ini pembahasan juga. Kita juga perlu mendefinisikan fungsi swipe rect yang menggunakan copy rect untuk melakukan pertukaran melingkar dari daftar wilayah persegi panjang. Swipe rect memiliki argumen max yang merupakan daftar masker yang elemen-elemennya diteruskan ke pemanggilan copy rect masing-masing. Jika nilai argumen max dan adalah non, kita mengirimkan non ke setiap panggilan copy rect. Kode berikut menunjukkan implementasi penuh dari swipe rect yang ini kodenya teman-teman. Lalu perhatikan bahwa argumen max pada copyrect dan argumen max pada swipe rect, keduanya memiliki nilai default non. Jika tidak ada max yang ditentukan, fungsi-fungsi ini akan menyalin atau menukar seluruh isi dari persegi panjang atau persegi panjang berikutnya atau tersebut. Oke, di sini ada kesimpulan dari bab ini atau chapter 5 ini, di mana ringkasan saat ini kita seharusnya sudah memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana deteksi wajah dan pengenalan wajah bekerja serta bagaimana mengimplementasikannya menggunakan Python dan OpenCV 4. Deteksi wajah dan pengenalan wajah adalah cabang dari fisik komputer yang terus berkembang dengan algoritma yang terus dikembangkan dan mereka akan berkembang lebih cepat di masa mendatang seiring meningkatnya minat robotika dan Internet of Things atau IoT. Saat ini, akurasi algoritma deteksi dan pengenalan sangat bergantung pada kualitas data pelatihan. Jadi, pastikan kita menyediakan aplikasi kita dengan sejumlah besar gambar pelatihan yang cukup atau yang mencakup berbagai ekspresi, pose, dan kondisi pencahayaan. Sebagai manusia, kita mungkin cenderung berpikir bahwa wajah manusia sangat mudah dikenali. Kita bahkan mungkin terlalu percaya diri dengan kemampuan kita dalam mengenali wajah. Namun, dalam visi komputer atau komputer visi, tidak ada yang istimewa dari wajah manusia. Tidak ada yang istimewa dari wajah manusia dan kita bisa sama mudahnya menggunakan algoritma untuk menemukan
dan mengidentifikasi hal-hal lain. Kita akan mulai melakukannya berikutnya di bab 6, mengambil gambar dan mencari menggunakan deskriptor gambar, dan itu akan dibahas ke tugas selanjutnya, yaitu tugas 7 pada bab atau chapter 6 dan 7 nanti. Oke. Itulah penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata, dan minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.